Yeah, the combination because higher humidity give also a higher temperature, and humidity is quite a big issue in Indonesia, especially during rainy season, and especially during the nighttime. But during the nighttime we have a lower temperature because Yeah. of higher humidity. Ya, persoalan di Indonesia memang kalau siang hari suhunya naik, kelembaban juga naik. Padahal seharusnya suhu naik, kelembaban turun. Itu sebabnya. Halo teman baik, apa kabarnya? Semoga teman baik selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Oke, teman baik, pada episode kali ini saya akan berbagi mengenai efektif temperatur. Efektif temperatur atau orang-orang juga biasa menyebutnya real feel, ada yang menyebutnya real ambience, tapi intinya adalah yang benar-benar dirasakan oleh ayam. Ini bagaimana begitu jika ada paparan angin dalam kecepatan tertentu. Nah, rumusnya masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Jadi ambience temperatur atau suhu lingkungan ya dikurangi hasil dari perkalian antara wind chill factor dengan kecepatan angin ya. Ingat, temperatur lingkungan atau suhu lingkungan dikurangi hasil dari perkalian chill factor dengan kecepatan angin ya. Jadi kalau misalkan chill factor nih, soal chill factor dulu kita bahas. Nanti teman baik jika perlu nanti di pause juga nggak apa-apa, bisa jadikan screenshot. Jadi umur ayam muda, misalkan di umur ayam 0 ya atau DOC sampai 7 hari, maka chill faktornya adalah 8. Artinya jika dialiri udara 1 meter per detik, maka yang dirasakan ayam adalah -8 dari suhu ruang. Jadi kebayang nggak kalau misalkan ayam masih kecil gitu, masih DOC, dia dikasih kecepatan angin yang 1 meter per detik. Jadi sia-sia tuh apa namanya kita bikin brooding dan sebagainya. Jadi misalkan brooding suhunya di 33 misalkan atau 34 boleh, dikasih kecepatan angin, kipasnya nyala 1 meter per detik, berarti yang terjadi saat itu yang dirasakan ayam adalah 33 atau 34 itu -8 ya. Nah, kalau umur sudah mulai besar nih, misalkan di umur 7 hari, nah itu chill faktornya sekitar 7. Jadi dikasih kecepatan angin 1 meter per detik, yang dirasakan ayam adalah -7 dari suhu lingkungan ya. Kemudian di umur 14 hari itu chill faktornya -6, 21 hari -4,5, nah 28 hari -3,5, dan di 40 hari ke atas sekitar 42 hari itu -3. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu dianggapnya ayam dewasa ya. Jadi ayam dewasa itu chill faktornya -3. Begitu teman baik. Nah, terus berarti yang dirasakan ayam bagaimana begitu? Misal saja umur ayam di umur
sekitar 8 hari misalkan. 8 hari dikasih udara kecepatan angin sekitar 1 meter per second ya, suhu lingkungan sekitar 30 misalkan. 30. Nah 30 itu berarti dikurangi berapa tadi chill faktornya? -7. Nah, umurnya 8 hari. Oke, kebayang sekarang? Semoga lebih kebayang ya. Nah, terus taunya ayam nyaman atau tidak dari mana? Ya, dari situ kita akan tahu bahwasanya oh yang dirasakan ayam sekian. Ya, kedinginan atau tidak ayamnya, kepanasan atau tidak. Setelah kita melakukan perhitungan seperti ini, kita juga harus lihat kondisi ayam. nggak hanya sekedar ngitung, tapi lihat kondisi ayam juga dong, karena pengamatan behaviorisme itu juga penting. Oh ini kok ayamnya ngumpul ya, apakah ada yang salah dengan sensornya atau apakah ada yang salah dengan perhitungannya? Cek lagi, coba selalu lakukan cek ya, cek lagi. Ya, untuk chill faktor saya akan share presentasinya ini. Silakan di screenshot. Nah, kemudian rumusnya ini. Jadi ambient temperatur atau temperatur lingkungan dikurangi hasil dari perkalian kecepatan angin dikalikan dengan chill faktor. Tentunya kecepatan angin teman baik juga harus cek dong, harus cek pakai alat, bisa pakai Kestrel atau Testo dan sebagainya. Kalau Kestrel sudah umum ya, kalau Testo silakan dicek di deskripsi atau bisa dicek di link sebelum ini bagaimana kami cek angin menggunakan Testo. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kelembaban? Jelas, kelembaban juga berfungsi untuk menciptakan rasa nyaman di ayam. Namun yang terjadi di Indonesia, kelembabannya juga terlalu tinggi. Jadi kita di sini akan sering-sering masuk ke mode minimum ventilasi sebenarnya. Kalau memang suhu atau temperatur yang ada di lingkungan itu jauh lebih rendah daripada temperatur yang ada di dalam kandang. Nah, jadi ngaruh dong humidity, ngaruh. Nah, kalau pas habis hujan bagaimana? Cek dong ayamnya. Kurangi kipasnya kalau perlu. Karena kebiasaan banyak peternak di Indonesia malah nambah kipas. Efeknya apa? Cold stress ya. Teman baik coba bayangkan saat teman baik merasa tiba-tiba tubuhnya kedinginan gitu. Misalkan kita tidur, kita biasa memakai AC di suhu misalkan 25, kemudian kita turunkan sampai di 18 atau 16 misalkan begitu. Kita tidurnya nggak usah pakai selimut. Kira-kira nyaman nggak? Bangun-bangun bisa masuk angin. Mulai masuk angin kita malas makan. Biasanya cuma minum. Udahlah, nggak enak perutnya. Nah, ayam pun sama dengan kita. Ayam juga makhluk hidup teman baik. Nah, penting juga kita mengetahui namanya temperatur humidity index. Nah, temperatur humidity index adalah penjumlahan dari suhu dan kelembaban. Nah, dari angka tersebut nanti kita akan tahu apakah ini ayam dalam kondisi nyaman nggak. Tentunya
banyak sekali cara-cara yang lain yang di sana, tapi tetap kita lihat ayamnya. Oke, sekarang juga kita mau ngobrol dengan Bapak Jan van den Brink mengenai efektif temperatur ini. Cek ya sampai habis, simak sampai habis. Oke teman-teman, kita tanya ke expertnya langsung. Question yang teman-teman, kita biasanya menggunakan metode untuk mencari efektif temperatur adalah hasil dari temperatur ruang atau ambience temperatur dikurangi hasil kali dari chill factor dikalikan kecepatan angin. Ya, we usually looking for effective temperature. We using the result, the ambience temperature minus the result from chill factor multiply by the wind speed atau or air speed. Yeah. Is that true, Menirian? Yes, that's true. We have, in principle, we have three factors. What is important for the effective temperature? Three factors. Three factors. Okay. Is, of course, the temperature, the humidity, and the airspeed. And the combination of that three makes how the birds are really feeling. Oke. Jadi menurut Pak Yan, memang ada tiga faktor yang mempengaruhi efektif temperatur. Yang pertama adalah temperatur itu sendiri atau suhu, kemudian humidity atau kelembapan, and the third is airspeed ya. Airspeed. Yeah. Airspeed atau kecepatan angin ya. Begitu. And then? Yeah, the combination because higher humidity give also a higher temperature, and humidity is quite a big issue in Indonesia, especially during raining season, and especially during the nighttime. But during the nighttime we have a lower temperature, but Yeah. higher humidity. Ya, persoalan di Indonesia memang kalau siang hari suhunya naik, kelembaban juga naik. Padahal seharusnya suhu naik, kelembaban turun. Begitu sebaliknya, kelembaban naik, suhunya turun. Tapi kalau di Indonesia ini memang kalau malam hari berarti memang suhunya turun, kelembabannya naik. So, any suggestion for our farmers in Indonesia? What I very often see is that they try with ventilation to reduce the humidity. Oke. Yeah. Oke. Yang Pak Yan selama ini lakukan memang dari segi ventilasi, sistem ventilasi, bagaimana caranya untuk reduce atau mengurangi humidity itu. Artinya itu lebih ke mengurangi dampaknya ya. Kalau kita merubah humidity, we cannot change humidity, right? No, we cannot change the outside humidity. Yeah. What we can do, we can adapt the ventilation system to the circumstances. Oke, jadi kita tidak bisa yang namanya merubah kelembaban karena itu sudah alam ya. Yang kita lakukan adalah kita mengadaptasi kelembaban tersebut. And then? And the airspeed is mainly for the cooling factor. We use it when on the daytime is very hot. We use the airspeed to feel more comfortable for the birds. Yeah. But I see also that a lot of farms still maintain a very high airspeed during the nighttime. And very often I see also that the birds are experiencing cold stress, especially during raining, but also during the nighttime when the temperature drop outside. Oke. Menurut pengamatan Pak Yan dan kami ini memang banyak di antara kita itu kecepatan angin itu memang akan menciptakan chill effect ya, menciptakan efek dingin kepada ayam. Nah, itu kalau siang hari oke baik, tapi kalau misalkan malam hari atau setelah ada hujan misalkan atau pada saat hujan, itu akan membuat ayam juga merasa cold stress. So the solution is therefore, especially during the nighttime, be very carefully when the temperature drops with too high airspeed. Of course, you want to have a certain exchange of air. Yeah. And the balance in between the house, but very often we see very high airspeed. But we start with measuring the temperature, humidity, and airspeed, and the combination of that, you can make an adaptation to that the birds are feeling comfortable. It means temperature humidity index.
Temperature, yeah, but in combination with the airspeed. Oh, oke. Ya, jadi pada saat ini tadi saya nanya solusinya apa. Nah, pada saat malam hari temperatur drop, kelembaban naik, waspadailah mengenai cold stress ini, karena cold stress ini yang nanti akan bahkan menurunkan performa ayam. Apa yang akan kita lakukan? Kita kembali ukur temperaturnya, ukur kelembabannya, humidity-nya, juga airspeed-nya, kecepatannya. Jadi kalau memang harus dikurangi, kurangilah. Ya, I give message if should be decrease, okay, why not decrease? Yeah. Okay. Yeah. Dus the main message is as long as your birds keep comfortable, you will see finally that your performance will increase. Yeah. And we have quite good experience to lower the airspeed. We have better performance, better FCR, improved FCR. Yeah. And finally, the best solution also here in Indonesia is still the combination of the combi tunnel ventilation. Okay. Especially when you have small birds, then it's very difficult to maintain a good temperature, especially when the birds are small and with a low outside temperature. Oke, jadi pesan dari Pak Yan ini sangat jelas. Yang pertama tadi, kembali lagi ke kenyamanan ayamnya. Kalau ayam ini nyaman, maka potensinya dia akan naik, FCR-nya akan bagus. Dan tadi juga Pak Yan berpesan, di Indonesia ini juga bagus sekali kalau menggunakan combi tunnel. Itu akan banyak membantu pada saat ayam itu kecil, artinya pada saat dia bertumbuh ya, di umur-umur awal. Kemudian pada saat ada cekaman seperti ini, cekaman udara dingin pada saat malam hari, kelembaban naik, kemudian pada saat turun hujan. Oke, Menirian, Kang Jewel, thank you so much. Sama-sama. Ya. Oke. Bagaimana? Ya, itulah obrolan saya dengan Bapak Jan van den Brink. Beliau juga selaku expert poultry internasional spesialis. Jadi kesimpulannya pasti teman baik sudah paham. So saya selalu mengingatkan untuk tetap like, share, dan komen jika memang perlu komen. Jika bermanfaat share. Kemudian ingat selalu untuk subscribe, karena dengan Anda subscribe dan tekan loncengnya, Anda akan selalu mendapatkan update pertama dari kami. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis teman baik. Semoga teman baik selalu sehat, damai, dan bahagia. See you again.